Bagi masyarakat Bojonegoro, khususnya pecinta sepak bola, pasti sudah tidak asing dengan nama stadion kebanggaan di kota Migas ini, yakni Stadion Legend Haji Sudirman. Di balik nama stadion itu adalah salah satu tokoh di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pahlawan nasional dan tokoh dalam Brigade 1 Ronggolawe tahun 1948 sampai 1952. Haji Sudirman adalah sosok berbeda dengan Jenderal Besar Raden Sudirman yang merupakan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pahlawan nasional asli Kabupaten Bojonegoro ini lahir di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, tahun 1913. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Haji Sudirman menjadi Komandan Brigade 1 Ronggolawe mulai 25 Oktober 1948 yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Tanggal 18 Desember 1948, Angkatan Belanda menggunakan Brigade Marinir mendarat di Pantai Glondong, Tuban. Demi menjaga kedaulatan wilayah dan mempertahankan kemerdekaan, prajurit Brigade Ronggolawe melakukan perlawanan gigih di wilayah Jatirogo. Selanjutnya tanggal 29 Desember 1949, Brigade Ronggolawe ditetapkan sebagai Brigade 1 Divisi 1 Jawa Timur berdasarkan perintah harian Panglima Divisi. Pada tanggal 1 Mei 1952, nama organisasi Brigade 1 Ronggolawe diganti menjadi Resimen Infanteri 17 berdasarkan skip Panglima Tentara dan Teritorium 5 Brawijaya. Wilayah meliputi Karisidenan Surabaya, Bojonegoro, dan Madura dengan markas di Jalan Tamrin nomor 66 Surabaya di bawah Komandan Letkol Infanteri Haji Sudirman. Beliau ditunjuk sebagai Panglima Teritorium 5 Brawijaya pada 22 Desember 1952. Ayah dari mantan Gubernur Jawa Timur 1993-1998, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Basobi Sudirman ini wafat di usia 80 pada tahun 1993. Sementara itu, Letnan 1 Anumerta Raden Mas Suyitno Kusumobroto lahir di Tuban, Jawa Timur 4 November 1925, meninggal di Bojonegoro 15 Januari 1949 pada umur 23 tahun. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Bojonegoro dan merupakan putra dari Raden Mas Aryo Adipati Kusumobroto, Bupati Tuban ke-37 tahun 1927 sampai 1944, yang pada masa itu bapaknya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Tuban. Raden Mas Suyitno Kusumobroto mengenyam pendidikan dasar ILS di Tuban, kemudian melanjutkan HOS-nya di Surabaya. Akan tetapi belum sampai lulus kemudian menyelesaikan pendidikan setingkat SMP-nya di Tuban. Setelah itu Sucipto melanjutkan pendidikan di Sudinko atau Perwira Peta di Bogor. Karir Suyitno diawali pada zaman penjajahan Jepang sebagai Perwira Peta di Daini, Dai, dan Tuban. Kini nama beliau diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kabupaten Bojonegoro, Jalan Letu Suyitno, dan patung perunggu Letu Raden Mas Suyitno Kusumobroto berdiri kokoh menghadap ke arah selatan di alun-alun Kabupaten Bojonegoro yang diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Wijoyo Suyono pada tanggal 3 Februari 1975. Setelah Indonesia merdeka, Suyitno masuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat TKR, Tentara Keselamatan Rakyat TKR, Tentara Republik Indonesia TRI, dan Tentara Nasional Indonesia TNI di Batalion Soeharto Resimen 30 Divisi 5 di Tuban. Letu Suyitno sempat berpindah ke Batalion 16 Brigade Ronggolawe dengan pangkat Letnan 1 dengan jabatan sebagai perwira operasi, tepatnya pada awal tahun 1948. Dan ketika kelas 2 tahun 1949, Letu Suyitno menjadi komandan perlawanan dan pertempuran di Palagan Temayang. Pada masa peperangan tepatnya tanggal 15 Januari 1949, Letu Suyitno gugur dalam pertempuran melawan Belanda.
Pada tanggal 15 Januari 1949 memang terjadi pertempuran yang dahsyat dan Letu Sudno sebagai komando perlawanan dalam pertempuran di Palagan Temayang. Dalam pertempuran itu ia gugur sebagai kusuma bangsa di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Memang wilayah desa Kecamatan Temayang merekam aksi para pejuang Bojonegoro dalam menggagalkan berbagai serangan pasukan Belanda. Setidaknya terjadi 6 kali pertempuran dahsyat berlangsung hingga turunnya perintah penghentian gencatan senjata diterima Komando Brigade 1 Ronggolawe dari pemerintah pusat. Pertempuran di Temayang itu menyimpan patriotisme bagi pejuang-pejuang Bojonegoro, sengit dan menegangkan ketika pasukan Belanda leluasa memasuki wilayah Bojonegoro. Pasukan Belanda terus merangsek hingga kawasan Temayang. Perang gerilya ditutuskan untuk menumpas pasukan Belanda bersenjata lengkap. Namun tak mudah menaklukkan pasukan Belanda membawa granat dan senjata. Pejuang-pejuang Bojonegoro berguguran. Kantor perhutani dan rumah warga dibakar pasukan Belanda. Tak lelah siang dan malam gerilya menumpas pasukan Belanda. 6 rentetan pertempuran dahsyat terjadi, menegangkan dan adu strategi dan kecerdikan antara pejuang Bojonegoro dan pasukan Belanda. Kegigihan pejuang ini pun diabadikan dengan monumen tugu di Desa Temayang. Pasukan Belanda membawa persenjataan lengkap serta armada lengkap. Dan banyak tentunya, sehingga pasukan Bojonegoro menerapkan perang gerilya untuk dapat melawannya. Para pejuang juga gerilya menyusuri rel lori ke utara hingga Kapas dan kota Bojonegoro, mulai dari Desa Kedungsari, Desa Pandantoyo dan seterusnya. Sehingga peperangan tersebar luas di beberapa lokasi. Karena pasukan pejuang Bojonegoro kerap berpindah-pindah tempat untuk mengintai dan menghadang pasukan Belanda. Bahkan ada pula sejumlah anggota Brigade 1 Ronggolawe yang gerilya ke Desa Sugiwaras. Peristiwa agresi militer 2 di Karisidenan Bojonegoro diawali dengan mendaratnya pasukan Belanda di Pelabuhan Glondong, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban pada 19 Desember 1948. Sehari kemudian pasukan Belanda mulai menyebar ke Bojonegoro dan Cepu. Pelan tapi pasti, Belanda akhirnya menguasai kota persisnya 16 Januari 1949. Sementara pemerintah di Bojonegoro sudah memindahkan di kawasan selatan dan Temayang menjadi markas Komando Brigade 1 Ronggolawe dan Komando Batalion 16. Pasukan Belanda mulai melancarkan serangan di Temayang berulang kali, baik siang, malam maupun pagi, namun selalu mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Bojonegoro. Secara kronologis dan singkat, 6 kali pertempuran dahsyat. Serangan pertama 15 Maret 1949 sekitar pukul 10 pagi. Pasukan Belanda merangsek menuju ke Desa Temayang dan menyergap pos terdepan di Dusun Ngabar, Desa Jono. Sirsan Subardi dengan Kopral Tugino gugur seketika. Belanda menggeledah rumah-rumah rakyat dan kepala desa. Rumah perhutani juga dibakar. Serangan kedua terjadi 27 Maret 1949 sekitar jam 11 siang. 1 kompi pasukan Belanda datang dari utara melalui Desa Ngujung, Desa Pandantoyo, menyusuri rel lori menuju ke Desa Kedungsari. Tetapi sampai di Desa Papringan disambut regu Sirsan Maun di ketinggian kuburan desa setempat. Hujan tembakan berlangsung. Sirsan Maun beserta anak buahnya gugur. 4 pucuk senjatanya juga dirampas. Setibanya di Desa Kedungsari, pasukan Belanda membuat pos di rumah milik Kepala Mantri Kehutanan di dekat jembatan Desa Kedungsari selama 3 hari. Namun belum lama pasukan Belanda beristirahat. Satuan regu senjata bantuan dipimpin Leda Suprapto menembakkan mortir ke pos Belanda. Pada hari yang sama, serangan dimulai isyarat tembakan senjata mitralyur ringan Kopral Tabel. Senjata Tabel sempat macet, tapi 2 pasukan Belanda tewas sewaktu mandi.
Gelapnya malam, pasukan Bojonegoro dibantu rakyat setempat. Rakyat datang atas kesadarannya sendiri membawa nasi bungkus. Tengah malam, Mayor Basuki Rahmat dan Kapten Siswandi menelusuri dari dusun Kalibedah bertemu Regu Jailan dan pasukan seksi Jayuri. Mereka menyeberangi Sungai Pacal menemui Regu Safri dan Regu Soeharto dan pasukan seksi Suprapto. Setelah bertemu dengan pasukan-pasukannya, Mayor Basuki memerintahkan mereka istirahat persiapan rencana ketika malam. Di dusun Keranggatan berkumpul Letkol Sudirman, Mayor Rukinto Hendraningrat, Letu Muhammad Said, Kapten Sutarto Sigi dan beberapa staf Batalion 16 dan staf brigadi lainnya. Pukul 3 pagi, pasukan gabungan ini mengadakan serangan ke arah pos Belanda di dekat jembatan Desa Kedung Sari. Hujan tembakan selama 1 jam. Dari serangan ini korban dari pasukan Belanda tidak dapat diketahui. Pasukan Bojonegoro tidak ada korban. Prajurit receng dari Regu Sersan Soeharto secara frontal mencoba membakar rumah pos Belanda. Api baru menyala di sebagian rumah, tetapi sudah keburu dipadamkan pasukan Belanda. Paginya 28 Maret 1949, pasukan Belanda meninggalkan posnya di Desa Kedung Sari menuju ke selatan di Desa Gondang Ketriwang. Namun baru sampai di dusun Banger, Regu Sersan Safi'i mengambil posisi ketinggian melancarkan tembakan. Seorang pasukan Belanda tewas. Pasukan Belanda kembali ke pos di Desa Kedung Sari. Sebagian kembali ke pos di Desa Kedung Sari, mendapati beberapa pasukan Bojonegoro kebetulan terjebak di dalam rumah. Mengira bahwa pasukan Belanda telah seluruhnya tewas oleh serangan Regu Sersan Safi'i. Pasukan Belanda leluasa melakukan penembakan. Gugurlah Suhartono pejuang Trip beserta 3 orang penduduk lainnya sebagai pemilik rumah. Ketika pasukan Belanda meneruskan perjalanan ke Desa Gondang, pejuang Bojonegoro 1 regu penyerangan dipimpin Sersan Soeharto. Sayangnya rencana ini bisa dikatakan gagal. Salah satu anggota regu yakni prajurit Mas Hadi tiba-tiba disergap pasukan Belanda. Dia memasang ranjau darat di pertigaan jalan Dusun Sugian. Akibatnya prajurit Mas Hadi gugur. Belanda membakar rumah kantor perhutani di Desa Gondang. Paginya, pasukan Belanda kembali ke kota Bojonegoro melalui Desa Pandantoyo dan Ngujung. Pejuang-pejuang Bojonegoro dipimpin Leda Jajeri siap menghadang di Desa Jono. Namun sayangnya mengalami kegagalan karena rute perjalanan pasukan Belanda ke utara. Berlanjut ketiga, akhir April 1949, pasukan Belanda kesekian kalinya melancarkan operasi ke Desa Temayang. 5 kompi datang dari utara melalui Dusun Pundung dan masuk ke Desa Kedung Sari. Belok ke utara menyeberang sungai menuju ke rumah Pak Sidik Dusun Kalibedah. Tujuannya menyergap para pimpinan Komando Brigadi dan Komando Batalion 16. Namun secara kebetulan para pejuang Bojonegoro beroperasi di sekitaran itu, bertugas di tempat lain, sehingga rencana pasukan Belanda gagal. Serangan pasukan Belanda keempat kalinya terjadi 17 Mei 1949, malam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka membawa kekuatan kurang lebih 2 kompi, dikerahkan mengepung tiap-tiap rumah di Dusun Kalibedah dan sekitarnya. Sasaran utamanya menangkap Letkol Sudirman, Mayor Rukminto, Mayor Basuki Rahmat, Kapten Siswandi, dan perwira-perwira staf brigadi batalion 16 lainnya. Rencana itu juga gagal karena Mayor Basuki Rahmat dan pasukan lainnya masih di wilayah selatan, Kapten Siswati di sekitar Sugihwaras, Mayor Minto masih di utara Bengawan, sedangkan Letkol Sudirman memimpin serangan maraton ke barat. Merasa tidak mendapatkan sasarannya, pagi buta pasukan Belanda kembali ke pos Dander. Usai menembak mati istri Sersan Dasuki dan menembak Pak Birah kebetulan tinggal serumah, sedangkan Sersan Dasuki masih hidup tapi keadaannya luka parah. Sekembalinya pasukan Belanda sempat membakar rumah-rumah sepanjang jalan Desa Temayang Selatan. Serangan kelima dilancarkan pasukan Belanda ke Desa Temayang pada 15 Juni 1949. Namun serangan ini hanya bersifat patriotis tempur atau sebagian operasi sifatnya mengenal medan. Saat pagi buta pasukan Belanda datang dari pos Dander dengan kekuatan 5 kombi ke Desa Temayang. Namun hanya sekedar melintasi dan terus menuju ke Sumber Bendo.
Serangan ke-6 meletus pada 3 Agustus 1949 sekitar pukul 4 pagi. Satuan pasukan Belanda kekuatan kurang lebih 1 kompi berhasil menyergap pasukan seksi Sariin. Kebetulan konsolidasi usai patroli malam. Akibat serangan itu 8 orang gugur dan senjatanya dirampas. Ke-8 orang itu meliputi Sersan Mayor Abdullah, Sersan Usman, Kopral Kasan, prajurit Adi A, prajurit Adi B, prajurit Mukajid, prajurit Muntaha dan prajurit Beki. Sedangkan 4 pejuang luka-luka berat yakni Sersan Basri, prajurit Dulman, prajurit Basar dan prajurit Asrum. Setelah itu pasukan Belanda kembali ke pos Dander sembali dalam perjalanan membakar deretan rumah di tepi jalan desa Tebayang. Selang waktu usai memakamkan jenazah pejuang yang gugur, pejuang Bojonegoro menerima perintah penghentian gencatan senjata dari pemerintah pusat. Dan memang untuk Bojonegoro sendiri termasuk kota yang menghargai jasa para pahlawan. Itu terbukti dengan adanya tugu dan monumen di beberapa sudut kota Bojonegoro. Yang pertama, Monumen Letu Suyitno. Monumen ini terletak berada di tengah alun-alun kota Bojonegoro, berbentuk patung dalam posisi sikap siap. Letu Suyitno merupakan tokoh besar dari Bojonegoro. Dia merupakan pahlawan yang berasal dari Bojonegoro. Monumen ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan. Pada awalnya patung ini berdiri dengan sikap siap. Kemudian patung ini ditambahi aksesoris berupa pedang. Patung ini menjadi spot yang paling otentik di Bojonegoro. Yang kedua, Tugu Trip. Tugu ini berada di sudut alun-alun kota Bojonegoro. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tugu ini dibuat sebagai tanda jasa dari para pelajar yang tergabung dalam militer Indonesia. Para pelajar bergabung karena kebutuhan akan jumlah militer untuk menghadapi penjajah. Tugu ini sangat unik, bentuknya menyerupai roket luar angkasa dan di ujungnya terdapat sebuah rudal. Banyak anak-anak yang menganggap rudal di ujungnya tersebut masih aktif. Belakangan ini baru disadari bahwa rudal itu hanyalah aksesoris, bukan asli. Yang ketiga, Tugu TGP. TGP merupakan singkatan dari Tentara Jenis Pelajar Seksi B BE 17. Tugu ini berada di tengah perempatan jalan menuju jembatan Kaliketek dan dari arah kota. Tugu ini berbentuk 5 segitiga yang menjulang ke atas. Di pondasinya terdapat 3 rudal yang menemani bagian utama tugu. Pada 23 Desember 1948 tepat pukul 2 pagi, jembatan Kaliketek Bengawan Solo mereka hancurkan untuk menghambat gerak maju tentara kolonial Belanda memasuki kota Bojonegoro. Kisah TGP tersebut diceritakan melalui lukisan timbul yang berada di pondasi tugu ini. Monumen Adipura ini berada di persimpangan Jalan Diponegoro, Jalan Untung Suropati dan Jalan Gajah Mada. Tugu ini berada di tengah bundaran berbentuk besar dan menjulang tinggi. Pondasinya berbentuk akar pohon jati raksasa. Adipura merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia untuk kota kecil terbersih. Bojonegoro mendapatkan gelar kota kecil terbersih pada 1993. Penghargaan ini diberikan di Jakarta 3 Juni 1993. Kemudian monumen ini dibuat dan diresmikan pada 14 April 1994 oleh Dr. Andes Haji Imam Supardi, Bupati Bojonegoro saat itu. Kemudian ada Monumen Global. Monumen ini berada di tengah bundaran Jeddah. Monumen ini memiliki 2 bangunan yang menjulang ke atas dengan globe dan cawan di ujungnya. Di bawahnya terdapat kolam yang ada air mancurnya. Itu semacam simbol bahwa di bawah bumi Bojonegoro ada minyaknya. Dari pagi hingga petang air mancur yang muncrat seperti hendak memandikan bidadari di langit. Mulai petang hingga langit bercahaya. Sebetulnya monumen atau tugu ini bukan sejarah, namun ini bagian yang dimaksudkan untuk mempercantik penampilan kota. Sementara itu, meskipun masih berdiri kokoh, namun karat tebal menyelimuti rangka jembatan Kaliketek yang terbuat dari besi baja. Itulah kondisi bangunan yang menjadi saksi bisu di era peperangan melawan kolonial Belanda di Bojonegoro. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1914, Belanda yang ada di kota Bojonegoro ini membangun jembatan dengan panjang 111 meter.
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Belanda untuk mengangkut rempah-rempah dari Bojonegoro untuk dibawa pulang ke Belanda dengan menggunakan alat transportasi kereta api dari stasiun Bojonegoro ke stasiun Jatirogo Kabupaten Tuban, lalu mengangkutnya dengan menggunakan kapal laut. Bukan hanya itu, Belanda juga membangun jembatan yang terbuat dari kayu jati untuk dilintasi roda 4 dan pejalan kaki tepat di sebelah kiri jembatan yang saat ini masih bisa dilihat. Sementara itu, melihat sejarah perang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, jembatan Kaliketek menjadi saksi bisu peperangan dengan kolonial Belanda yang saat itu tentara Belanda bermarkas di Kepatihan dan sekarang ini menjadi Jalan Hayam Wuruk tepat di sebelah barat gereja Pantakosta. Bukan hanya itu, jembatan yang dibangun sebagai jalur penyeberangan Desa Banjarjo Kecamatan Kota dan Desa Banjarsari Kecamatan Truco itu sempat dihancurkan dan meledakkan bom tepat di pertengahan jembatan. Hal itu dilakukan Belanda sendiri sebab tentara Belanda mendengar ada tentara Jepang yang ingin masuk ke Bojonegoro tepatnya pada tahun 1943. Namun usaha Belanda gagal dalam menghalau tentara Jepang agar tidak masuk ke Bojonegoro. Sebab tentara Jepang masuk di luar Bojonegoro tidak melalui jembatan Kaliketek, melainkan masuk dari Gelendeng. Mendengar tentara Jepang berhasil masuk ke Bojonegoro, perlahan-lahan tentara Belanda mundur dengan sendirinya. Hal itu membuat jumlah tentara Belanda yang ada di Bojonegoro sedikit. Jadi pemutusan jembatan yang dilakukan oleh Belanda sia-sia sebab tentara Jepang masuk melalui Gelendeng. Pada waktu itu sudah ada jembatan yang dibuat dari kayu randu. Setelah tentara Jepang berhasil menduduki wilayah Bojonegoro pada 15 Agustus 1945, dua kota besar yang ada di Jepang antara lain Hiroshima dan Nagasaki diluluhlantakkan oleh tentara Amerika Serikat dengan menggunakan bom atom sehingga mengakibatkan kekosongan pemimpin. Hal itu membuat tentara Jepang yang ada di Indonesia pulang ke negerinya sendiri. Mendengar itu tentara Belanda kembali ke Bojonegoro dan ingin menduduki kota minyak ini. Namun tentara Indonesia yang tergabung dalam pasukan tentara Jeni Pelajar atau TGP melawan tentara Belanda dengan bekal strategi perang yang dipelajari dari tentara Jepang. Pada tanggal 23 Desember 1948, jembatan Kaliketek kembali dihancurkan oleh yang dilakukan tentara TGP dengan beberapa buah bom. Tapi tidak seperti ledakan bom yang dilakukan oleh tentara Belanda. Sekarang ini masih bisa dilihat dari bentuk pondasi dan tiang jembatan yang tidak sama. Dalam peledakan bom yang diletakkan di tiang jembatan bagian tengah dengan tujuan untuk memutuskan jembatan Kaliketek yang dilakukan oleh beberapa tentara TGP, antaranya Joko Basuki, Joko Mulyono, Joko Sarwo, Suwanto, dan Sutiarjo. Seiring dengan berjalannya waktu dengan dibangunnya jalur kereta api lintas utara Jawa, pada tahun 1998 jembatan itu sudah tidak lagi difungsikan oleh PT KAI berbarengan dengan dihentikannya operasional kereta api jurusan Jatirogo Bojonegoro. Pendengar setia Radio Istana FM Bojonegoro, pemerhati sejarah, pecinta sejarah, dan tentunya juga pecinta YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Kita akan menuju ke cerita selanjutnya atau sejarah mengenai agen polisi Satu Rawi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia di Bojonegoro. Bangsa Indonesia yang baru merdeka wajib menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya. Dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan telah banyak meminta korban jiwa. Hampir di semua wilayah Indonesia terjadi pertumpahan darah tak terkecuali di wilayah Bojonegoro. Salah satu korban yang gugur dalam menghadapi pasukan Belanda di Bojonegoro adalah pimpinan agen polisi Mobile Brigade yang bernama Rawi. Untuk mengenang jasa agen polisi Satu Rawi, pemerintah membuat sebuah monumen yang dibuat di Desa Trenggulungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.
Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Bojonegoro berada di bawah kekuasaan beberapa negara. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Kabupaten Bojonegoro menyatakan berdiri di belakang Republik Indonesia. Rawi merupakan anak dari pasangan Ngadenan dan Ramlah. Masa kecil mengenyam pendidikan sekolah rakyat. Setelah menyelesaikan sekolah, memutuskan untuk masuk Polri dan bergabung dengan mobil brigade pada tahun 1947 dan mendapat pangkat agen polisi 1. Sejak bergabung dengan mobil brigade Kepresidenan Bojonegoro, agen polisi 1 Rawi bertugas membantu pengamanan di batas status quo daerah Lamongan, membantu Batalion Jarot. Agen polisi 1 Rawi ditunjuk sebagai komandan seksi untuk melaksanakan tugas gerilya ketika Belanda melakukan agresi militer kedua di desa Trenggulunan, Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Agen polisi 1 Rawi yang ditunjuk sebagai komandan seksi oleh Komandan Kompi Mobile Brigade Bojonegoro untuk melakukan tugas gerilya berhasil melakukan penghadangan pasukan Belanda di beberapa daerah. Sementara itu, sejarah berdirinya RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo. Sejak tahun 1924, Zending mendirikan poliklinik yang berlokasi di Jalan Tengku Umar dekat gereja Zending. Kemudian pihak Zending memohon izin mendirikan rumah sakit tetapi ditolak. Pihak Zending hanya diberikan izin memberikan rumah sakit mengelola rumah untuk orang miskin yang lokasinya berada di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, Jalan DR Wahidin mulai tahun 1928. Pada saat pendudukan Jepang tahun 1942, terjadi kekacauan yang mengakibatkan seluruh pegawai rumah sakit melarikan diri dan semua barang rumah sakit dirusak dan dibakar. Kemudian pemerintah Jepang mengangkat direktur seorang warga Jerman dan memanggil semua pegawai rumah sakit yang melarikan diri. Sejak saat itu mulailah dilakukan perbaikan dan pengembangan fasilitas pelayanan. Dalam kurun waktu 1946-1947 terjadi beberapa kali pergantian direktur. Pada tahun 1948, suasana perjuangan Bojonegoro dan sekitarnya mempengaruhi semangat dan perjuangan tenaga medis dan paramedis, termasuk Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, berangkat berjuang dan mendirikan rumah sakit pembantu dan poliklinik daerah perjuangan. Pada bulan April tahun 1949, Direktur Rumah Sakit Bojonegoro Dr. Garjito digantikan oleh Dr. R. Sosodoro Jatikusumo. Pada saat beliau menjabat sebagai direktur, banyak sekali kemajuan regulasi dan fasilitas di rumah sakit. Tahun 1964 terjadi banyak perkembangan pelayanan, di antaranya adalah pelayanan pavilion dan ronsen. Pada tahun 1986, nama rumah sakit ditetapkan menjadi RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, SK Bupati nomor 203 tahun 1990.